bara karena udah 9-0 gitu. Kalau Rivi tadi bilang melindas, menggilas, apapun lah istilahnya itu, tapi setidaknya ya pecinta sepak bola Indonesia kemarin sangat bangga dengan penampilan timnas U23 ketika menghajar Cina Taipei dengan angka 9-0. Nah, kita lihat dulu ya kemarin itu ketika pertandingan 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, Indonesia ini sudah membuka keunggulan di menit kedua. Adalah Marcelino Ferdinand yang menjebol gawang Cina Taipei lewat tendangan bebas. Pesta gol Indonesia ditutup oleh 2 gol terakhir yang dilesakan oleh Hoki Caraka dan juga Pratama Arhan. Kemenangan 9-0 atas Cina Taipei ini membuat Indonesia U23 kini memimpin tabel klasemen sementara grup K pra Piala Asia U23. Kemenangan telak Indonesia atas Cina Taipei juga memberi harapan timnas U23 akan melaju menuju final Piala Asia U23. Nah, itu dia tadi cuplikannya kemenangan timnas U23 Indonesia atas Cina Taipei dengan skor 9-0. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana peluang timnas U23 di Piala Asia kali ini bersama narasumber saya. Sudah pagi-pagi hadir, saya undang ke GBK. Bung Toel, Bung, apa kabar Bung? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bung, ya. Nanti malam nih sama Turkmenistan, ya. Kemarin impresif banget ya 9-0 itu. Saya ke Bung Toel terlebih dahulu. Oke. Soal performance kemarin timnas ketika melawan Cina Taipei. Ya, dari golnya kan spektakuler lah, fantastik gitu kan, 9 gol. Dan itu memang sudah lama lah kita nggak pernah meraih kemenangan seperti itu. Lalu saya pikir publik juga rasanya punya rasa haus yang besar pada kemenangan tim nasional. Jadi memang saya lihat ada euforia yang luar biasa terhadap itu. Cuma kalau dari sudut pandang pengamat sepak bola kan nih. Harus proporsional. Nah, iya betul, gitu. oke. Toh ini baru pertempuran kecil, belum memenangkan perang sesungguhnya gitu loh. Ini kan kualifikasi. Jadi buat saya itu harus tetap terjaga lah, euforianya, karena kan konsistensi harus dijaga gitu loh. Saya lihat Cina Taipei-nya juga bukan lawan yang punya kualitas. Jadi kalau secara sepak bola kemarin Cina Taipei kalah segalanya. Mau individu kalah, secara tim kalah, taktikal kalah. Kita juga main di kandang sendiri di Solo. Jadi overall kalah memang Cina Taipei. Dan bukan hasil yang mengherankan berarti kalau Indonesia menang begitu. Kira-kira begitu. Iya betul. Dan soal skor besar kan saya ingat 2002 kita pernah menang 13 gol juga ke gawang Filipina. 13-0 apa 13-1 ya waktu itu. Tapi kan nggak jadi apa-apa juga wong pada perjalanan itunya nggak jadi juara. Jadi peperangannya nggak dimenangkan, hanya pertempuran kecilnya aja waktu itu. Artinya apa? Jangan cepat keburu puas, euforia yang berlebihan, lalu kita nggak bisa ngukur yang sesungguhnya gitu loh. Oke. Nah itu kita soal Cina Taipei ya. Betul perjalanannya masih sangat panjang ya Bang. Betul. Ini ada 11 grup kan fase kan? Baru fase gitu. Nah, hadangan berikutnya atau rintangan berikutnya adalah soal Turkmenistan ini. Nanti malam. Kualitas jelas berbeda dengan Cina Taipei gitu. Bagaimana Indonesia kalau di head to head kan kondisi saat ini dengan Turkmenistan Bang? Saat ini saya lihat peluangnya juga masih punya peluang untuk menang. Faktornya lebih kepada materi yang sekarang memang komplit lah. Di semua lini materi pemain kita komplit, tinggal taktikalnya aja. Lalu kemarin kepercayaan diri yang diperoleh 9-0 itu bisa nggak dikelola dengan baik. Karena kalau overconfident kan nggak bagus. Sesuatu yang over kan nggak bagus. Terlebih karena langsung kan Ketua Umum Erick Thohir melabeli generasi emas. Nah itu dia, generasi emas. Kadang buat saya hal-hal seperti itu jadi bumerang gitu. Jadi beban sendiri? Betul, karena kalau kita bicara sejarah sepak bola, Portugal tuh pernah jadi generasi emas. Generasinya Rui Costa. Yang terbaru ya Belgia lah. Kan di ujungnya nggak dapet tuh. Di seniornya nggak maksimal gitu loh. Sebelumnya Yugoslavia, generasinya apa kurang bagus. Robert Prosineci, Boban, yang kenal bola nih ya. Kalau generasi sekarang pasti bilang Bung Toel ngomong jadul banget itu. Dragan Stojkovic, Dejan Savicevic gitu kan. Lalu Portugal, semuanya generasi emas tuh. Karena juara Piala Dunia U20 waktu itu. Tapi mereka gagal memaksimalkan mereka ke level yang maksimal di senior. Maksud saya betul ini materi yang bagus, materi yang punya potensi, materi yang baik. Tetapi kalau dilabeli generasi emas,
Saya khawatir itu akan jadi beban berbalik sendiri gitu loh. Cuman kalau dari sudut ketua umum saya bisa memahami kenapa disebut generasi emas. Iya, karena ini kan momentum. Jadi buat saya sih ya Erick Thohir cerdas lah melihat momentum ini dan dia mengeluarkan statement yang sangat kuat gitu, generasi emas. Tapi dari sisi sepak bola itu beresiko, itu aja. Ekspektasi dari generasi emas itu tentu kan prestasi yang sangat maksimal begitu. Tapi setidaknya di U23 ini apa yang bisa setidaknya gini, karena perjalanannya masih panjang, di Qatar masih tahun depan kan Bang gitu. Tapi kan mungkin pengembangan kemudian tujuan tidak hanya berhenti di 2024. Pasti akan ada step lebih jauh lagi. Ini memang jadi harapan generasi yang U23 sekarang main. Nanti malam lawan Turkmenistan, menurut saya walaupun Turkmenistan akan memberikan perlawanan, saya masih yakin akan bisa dilewati. Itu satu. Berarti kan perjalanannya nanti putaran final nih. Artinya apa? Generasi emas kita itu masih banyak harus diwujudkan karena contoh. Katakanlah kita bersaing, kita kasih ukuran dengan rival se-ASEAN. Vietnam itu sudah pernah jadi runner up Piala Asia U23 ini di tahun 2018. Jadi Vietnam tuh udah duluan jadi runner up tahun 2018 di U23. Kita kan belum. Nah, berarti kan dengan label generasi emas kita mau lihat mereka bisa paling tidak ya dengan tetangga kita nggak kalah bersaing lah. Sekarang pertanyaannya mampu apa tidak kan nggak mudah juga. Pertanyaannya mampu atau tidak mudah. Yang di level Asia ya level Asia. Nanti kita lanjut lagi dengan Bung Toel, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Bayu Andrianto dan juga Bung Tommy Welly. Kita masih bicara mengenai Piala Asia U23 dan nanti malam timnas kita akan berhadapan dengan Turkmenistan. Bung Toel, lagi ya tadi soal Turkmenistan gitu. Mungkin punya kualitas yang berbeda dengan Cina Taipei tentu ya. Kita kalau tidak salah 2 pertemuan sebelumnya kalah ya dengan Turkmenistan ya? Iya, tapi kan di Surabaya kan menang 2-0 yang senior. Yang senior betul gitu. Nah, dengan karakter-karakter tim seperti Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan dan lain sebagainya, mungkin ada treatment khusus nggak dari timnas Indonesia? Turkmenistan ini kawasan Asia Tengah. Itu kalau kita bicara jagoannya Uzbekistan di sana. Cuma tipikalnya itu mereka punya postur kan. Biasanya lebih fisikal. Jadi memang nanti malam nggak akan semudah lawan Cina Taipei lah. Turkmenistan juga menangnya 4-0 dari Cina Taipei. Jadi saya lihat ini bakal akan lebih ada perlawanan. Secara fisikal juga akan merepotkan. Tetapi secara kualitas individu saya lihat pemain-pemain kita juga punya kelebihan. Jadi saya lihat masih cenderung peluangnya ke Indonesia gitu loh. Nah, kalau kita bedah lini per lini begitu ya Bang ya. Belakang, tengah, depan gitu. Mana yang mungkin bisa menjadi sentral? Tentu permainan di lini tengah jadi sentral juga. Tapi kalau Bang Toel melihatnya gimana? Kalau yang 2-3 sekarang nih merata lah kedalamannya. Jadi yang belakang, tengah, depan semuanya punya key playernya masing-masing. Jadi komplit lah. Di depan kan 3-3-nya juga bisa jadi penentu. Ada Sananta, ada Rafael Strijk, ada Witan. Di tengahnya Marcelino ditemani Ivar Jenner sekarang. Arkan Fikri juga bagus. Lalu di belakang Rizky Ridho dengan Elkan Bagot yang mimpin kan. Belum Pratama Arhan, Hernando Ari. Jadi sebetulnya komplit materi yang senior kali ini. Cuman mereka akan menghadapi benturan-benturan fisikal. Dugaan saya karena dia Turkmenistan, dia Asia Tengah, dia akan paksa main itu. Dia akan ganggu, kita nggak senyaman kalau kemarin lawan Cina Taipei 2-3 kali bola hilang, kerebut lagi sama kita. Lalu pemain kita sangat enjoy. Nah, malam ini mungkin tidak sangat mudah gitu loh. Jadi akan lebih sulit mereka karena akan ada pressure. Lebih sulit akan ada pressure permainan fisik. Tapi itu juga mungkin yang disadari oleh Coach Sintayong bahwa Coach Sintayong menyebutkan tim kita itu istirahatnya cuma sebentar. Kemarin Turkmenistan ketika habis dengan Cina Taipei hampir 6 hari gitu. Nah, persiapan-persiapan seperti ini bagaimana mengoptimalkannya ya? Ya, dari sisi kebugaran pengaruh dari sisi itu. Tapi dari sisi strategi pertandingan kan juga diuntungkan. Cina Taipei-nya udah dibantai dulu sama Turkmenistan 4-0. Jadi begitu lawan kita juga udah makin drop, maka 9-0 kan. Sementara Turkmenistan punya recovery yang lebih panjang. Yaitu salah satu keuntungan. Maka saya akan lihat bahwa
Saya menduga yang seperti saya bilang, dengan kelebihannya, dengan gaya main khas Asia Tengah, karena mereka rata-rata pecahan Uni Soviet, akan secara physical pressing gitu loh. Jadi strength powernya itu lebih kuat. Jadi kalau bicara strength power, China Taipei itu nggak kuat. Duel-duel banyak jatuh mereka kalah. Nah ini nggak mudah, mereka akan lebih kokoh. Strength powernya lebih kuat saya lihat. Oke, baik. Terakhir nih, Bung Toel, dengan kemenangan kemarin 9-0 memang euforianya tinggi. Betul. Perjalanan lebih masih panjang Bang ya? Banyak, masih panjang. di Qatar. Kita sih pengennya hasilnya optimum gitu ya. Pasti. Tapi hitung-hitungannya realistisnya di Piala Asia yang sangat realistis buat Indonesia seperti apa? Yang realistis, saya sih berharap minimal perempat final lah. Kan 16 tim nanti yang lolos juara grup dari 11 grup ini. 4 runner up terbaik plus tuan rumah Qatar. Ya kalau bisa kalau udah ada di 16, kan bagi 4 grup tuh. Saya berharap lolos ke perempat final atau 8 besar. Amin. Mudah-mudahan meskipun ini baru pertama kali walaupun pengennya bisa saingin Vietnam di 2018 ke final kan begitu kan. Maunya begitu. Tapi buat saya sepak bola itu nggak bisa beban langsung gitu. Jadi step by step gitu. Apapun yang terjadi patut diacungi jempol semangat dari punggawa timnas U23 di Piala Asia kali ini, dan juga tentu supporter itu ngasih banyak sekali suntikan semangat ya Bang ya. Ya pasti pengaruh lah ya, main di kandang sendiri situasinya dipahami gitu. Oke. Thank you Bung Toel. Sama-sama, ketemu terima lagi. kasih. Siap. Nanti kita lihat pertandingan nanti malam seperti apa Indonesia U23 melawan Turkmenistan U23. Tapi